Pressing dan man marking ketat Inter buat City hanya ciptakan 4 peluang di babak pertama. Lalu bagaimana cara City keluar dari tekanan tersebut dan akhirnya ciptakan gol kemenangan? Temukan semua jawabannya di video ini. Pep tetap gunakan 3-2-4-1. Semua pemain inti dimainkan kecuali Walker yang harus absen akibat cedera. Ia pun harus memulai laga di bangku cadangan. Yang patut diingat adalah posisi Akanji, Ake, Silva, dan Gundogan yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi masih mainkan 3-5-2. Tak ada persoalan cedera yang hampiri Inter, sehingga semua pemain inti bisa dimainkan. Yang patut diingat adalah posisi Darmian dan Di Marco yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat build-up dilakukan City dari belakang, Inter lakukan pressing yang cukup ketat. Mereka membatasi ruang gelandang sehingga tidak bisa menerima bola. Di sini Inter kolaborasikan pressing tinggi dengan man marking atau penjagaan pemain ke pemain. Nah, yang paling minim terkena tekanan hanya bek tengah kanan dan kiri, sehingga build-up pun banyak dilakukan dari kedua pemain tersebut. Hal yang sama terjadi saat sudah di lini tengah. Tekanan tinggi tetap diberikan pada gelandang, hanya bek tengah yang lebih minim tekanan karena mereka hanya dipressing oleh dua penyerang, sehingga satu bek tak tertekan dan bisa leluasa kuasai bola. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti di pembahasan gol City. Sebaliknya, gelandang tetap ditekan penuh utamanya De Bruyne dan Silva. Ini membuat build-up City terhambat karena kedua pemain ini yang dijadikan pengalir bola saat build-up. Tiap kali mereka main lebih dalam, satu pemain Inter akan menekan. Darmian menekan De Bruyne dan Di Marco menekan Silva. Tekanan ini dilakukan Inter dengan pola pertahanan 4-1. Artinya 1 dari 5 bek akan mempressing ke lini tengah sehingga hanya menyisakan 4 bek. Pola ini sebenarnya menanggung resiko bagi Inter. Sebab saat salah satu bek maju, ruang antar bek tercipta. Ruang tersebut yang biasanya dimanfaatkan City untuk menyusup ke pertahanan lawan. Nah, ruang ini bisa lahir karena Grealish atau Silva tetap melebar, sehingga wingback atau fullback ikut melebar. Sementara bek tengah harus tetap menjaga Haaland sehingga ruang antar bek pun muncul. Ini seperti yang terjadi di banyak laga City termasuk saat lawan Madrid. Saat ruang kosong tercipta antara Alaba dan Camavinga. Johnston pun masuk ke ruang tersebut. Tapi di laga ini situasi tersebut jarang terjadi. Pertama, karena Formula 4-1 Inter membuat build-up City banyak terhambat di tengah, sehingga City tidak punya banyak kesempatan memainkan bola di pertahanan Inter. Kedua, transisi Inter dari Formula 4-1 ke 5 back kembali berjalan baik. Itu bisa selalu terjadi karena backup dari Brozovic. Ia akan mengisi posisi bek saat satu bek belum kembali. Misalnya saat Darmian masih di tengah, ia melebar dan bentuk formasi 5 bek. Ini juga yang jadi alasan mengapa City hanya ciptakan 4 peluang di babak pertama. Karena dominasi penguasaan bola mereka tidak mengurung lawan seperti biasanya. Tapi sayang kinerja baik pertahanan tak diikuti serangan. Harusnya saat tekanan City bisa diredam, Inter akan bertumpu pada dua penyerang. Satu dari dua penyerang akan main lebih dalam menerima umpan jauh dari belakang, lalu melebarkan bola ke wingback yang maju sehingga serangan cepat dilakukan. Ini seperti yang dilakukan di final Coppa Italia. Inter sama tertekan tapi tetap unggul dengan pola ini. Seperti saat Bastoni lakukan umpan jauh ke depan. Lautaro mampu menerima bola lalu umpankan bola ke pemain lain. Maka serangan cepat Inter pun terjadi. Di laga ini Lautaro dan Dzeko banyak kalah duel, sehingga serangan cepat yang direncanakan tak berjalan. Misalnya saat Dzeko menerima umpan jauh Di Marco, bola malah meninggalkan lapangan. Praktis Inter hanya bertumpu pada kreativitas sayap mereka. Serangan banyak dilakukan dengan melebarkan bola dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu didukung oleh dua wingback dan bek tengah yang rutin maju sehingga Inter unggul jumlah pemain di sisi lapangan.
Hadapi hal ini, City sendiri bertahan dengan 4 bek. John Stones akan merapat ke sisi kanan sehingga formasi 4 bek terbentuk. Hanya di menit-menit akhir, City terlihat mainkan 5 bek dengan memposisikan Silva lebih dalam. Tapi itu pun saat Inter sudah main dengan double winger yaitu Gosens dan Di Marco. Di kubu City hanya Ake dan Akanji yang minim tekanan karena posisi mereka sebagai bek tengah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, saat build up dilakukan, 3 bek tengah hanya di pressing 2 penyerang. Sehingga secara bergantian Ake dan Akanji bisa leluasa kuasai bola. Itu berbeda dengan pemain lain yang di main marking dan terus ditekan. Itu juga yang terjadi saat Ake atau Akanji maju. Secara spesifik tidak ada pemain yang akan mengawal mereka. Maka saat Akanji maju, ia bisa menggiring bola tanpa tekanan ke depan kotak penalti. Cerdiknya ia tidak mengumpankan bola ke sayap, tapi ke tengah lewat ruang antara Di Marco dan Bastoni. Ini menyulitkan bek Inter karena membongkar keajegan 5 bek mereka. Bola pun diterima Silva di dalam kotak penalti. Crossingnya bisa diblok tapi pantulannya disambar Rodri jadi gol kemenangan City. Sangat disayangkan Inter bisa kalah di laga ini saat City sudah kehilangan De Bruyne di menit 36. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.